Baruch haba b'Shem Adonai, Yeshua Chai. Kita biasa mengenal urutan vokal dalam bahasa Indonesia dengan urutan A, I, U, E, O. Tetapi dalam bahasa Ibrani ini kita akan menggunakan urutan yang berbeda yang didasarkan pada prinsip bagaimana garis mulut kita atau bentuk mulut kita bergerak semakin memanjang atau melebar. Dan juga bagaimana garis mulut atau bentuk mulut kita bergerak semakin mengerucut. Kalau kita memulai dengan vokal A, maka pergerakan garis mulut yang wajar untuk semakin memanjang selanjutnya adalah E dan I. A, E, I. A, E, I. Prinsip yang kedua adalah bagaimana garis mulut atau bentuk mulut bergerak semakin mengerucut. Huruf vokal untuk itu adalah O, U. O, U. O, U. Jadi kalau kelima vokal itu kita ucapkan secara berurutan, pergerakan yang paling wajar sebenarnya adalah A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Urutan itulah yang akan kita gunakan dalam mengenal vokal dalam bahasa Ibrani atau yang disebut sebagai nikut. A. Kamatz patach. E. Sereyot seresego. I. Hirikyot hiri. O. Cholam fau cholam kamatz katuv. U. Suruku. A. Kamatz patach. E. Sereyot seresego. I. Hirikyot hiri. O. Cholam fau cholam kamatz katuv. U. Suruku. Kamatz patach sereyot seresegol. Hirikyot hiri. Cholam fau cholam kamatz katuv. Suruku. Kamatz patach sereyot seresegol. Hirikyot hiri. Cholam fau cholam kamatz katuv. Suruku. Contoh pengucapan nikut atau vokal Ibrani. Kamatz atau A panjang diucapkan seperti kata ladang, ladang. Sementara patah untuk A pendek diucapkan seperti dalam kata laki-laki. Patah atau A pendek diucapkan seperti dalam kata laki-laki. Untuk E panjang yaitu sereyot atau sere, contoh penggunaannya adalah dalam kata lena, lena. Sementara untuk E pendek atau segol, contoh pengucapannya seperti dalam kata enak, enak. Segol atau E pendek diucapkan seperti dalam kata enak. Sementara itu untuk I panjang atau hirikyot, contoh pengucapannya seperti dalam kata lis, lis. Hirikyot atau I panjang diucapkan seperti dalam kata lis. Sementara itu untuk I pendek atau hirik, contoh pengucapannya seperti dalam kata minyak. Hirik I pendek diucapkan seperti dalam kata minyak. Untuk O panjang, cholam fau atau cholam, contoh pengucapannya seperti dalam kata opa,
opa. Kholam fau atau kholam, yaitu o panjang. Contoh pengucapannya seperti dalam kata opa. Sementara untuk o pendek atau kamat skatuh, contoh pengucapannya seperti dalam kata polos. Kamet skatuh, yaitu o pendek, diucapkan seperti dalam kata polos. Untuk u panjang atau surup, contoh pengucapannya yaitu seperti dalam kata lusa. Lusa. Sementara itu untuk u pendek atau kubuts diucapkan seperti dalam kata musnah. Musnah. U pendek atau kubuts diucapkan seperti kata musnah. Jadi kalau kita sarikan kembali sekaligus dengan memberi catatan tambahan, tanda untuk A panjang kita sebut sebagai kamats, sementara A pendek disebut patah. Nah, sebagai catatan pertama untuk A pendek atau patah ini, yaitu bahwa A pendek atau patah ini masih bisa diperpendek lagi. Caranya yaitu dengan membubuhi tanda 2 titik berdiri di sebelah kiri tanda A pendek atau patah itu. Jadi A yang sangat pendek atau A ultra pendek itu disebut sebagai kataf patah. Selanjutnya untuk E panjang ada sereyot dan sere. Sementara untuk E pendek disebut sebagai segol. Nah, E pendek ini juga masih bisa diperpendek menjadi sangat pendek atau menjadi ultra pendek dengan cara yang sama dengan cara kita memperpendek patah atau A pendek tadi, yaitu dengan membubuhi 2 tanda titik berdiri di sebelah kiri tanda E pendek atau segol. E ultra pendek ini disebut sebagai kataf segol. Berikutnya vokal I panjang disebut sebagai hirik yot, sementara I pendek disebut hirik saja. Nah, I pendek ini secara teknis tidak bisa diperpendek lagi seperti A pendek dan E pendek tadi. Jadi tidak ada I ultra pendek atau kata hirik. Berikutnya adalah tanda untuk O panjang, yaitu kholam fauf dan kholam. Sementara itu untuk O pendek disebut kamats katuf. Nah, yang menarik di sini, kita perhatikan bahwa tanda O pendek atau kamats katuf itu menggunakan tanda atau simbol huruf T kapital sama dengan tanda atau simbol yang digunakan untuk A panjang atau kamats. Itulah sebabnya mengapa namanya mirip. A panjang disebut kamats, sementara O pendek disebut kamats katuf. Kamats katuf artinya adalah kamats atau A panjang yang direduksi. Satu tanda yang dipakai untuk dua vokal yang berbeda bunyinya ini tentu saja agak menyulitkan bagi kita. Mengapa tidak dibuat saja simbol atau tanda yang tersendiri untuk masing-masing vokal itu? Tetapi sudah terlambat bagi kita untuk memprotes orang-orang Yahudi yang menciptakan tanda-tanda itu atau nikut itu. Mengenai O pendek atau kamats katuf ini, kita paling tidak bisa berpegang pada satu prinsip yang mutlak, yaitu bahwa tanda T kapital itu adalah kamats katuf atau dibunyikan sebagai O pendek jika tanda itu ada pada silabel atau suku kata yang tertutup dan tidak mendapat aksen atau tidak mendapat tekanan. Contohnya adalah chokma, otniel, wayakom, watanos, khoneini. Jadi prinsip sebaliknya ialah setiap kali kita bertemu dengan tanda kamats yang seperti huruf T kapital itu, kita perhatikan jika suku katanya atau silabel yang tertutup itu mendapat tekanan, maka sudah pasti dia dibaca sebagai A panjang dan bukan sebagai O pendek. Contohnya adalah seperti kata levav dan juga lama. Sebagai catatan akhir untuk vokal O ini, seperti pada vokal A dan E pendek,
vokal O pendek masih bisa diperpendek menjadi sangat pendek atau menjadi ultra pendek, yaitu dengan menaruh tanda 2 titik berdiri di sebelah kiri O pendek atau kamas katup yang berbentuk seperti huruf T kapital itu. O ultra pendek ini disebut sebagai kataf kamats. Selanjutnya vokal terakhir adalah U. U panjang disebut surup, sementara U pendek disebut kubuts. Seperti vokal I, vokal U juga tidak memiliki bentuk ultra pendek. Menurut saya penjelasannya adalah karena vokal I merupakan puncak atau titik paling jauh atau titik paling ujung dari rentang garis mulut yang kita bisa buat saat kita menyebut berurutan vokal A, E, I. Seperti yang sudah saya singgung di awal video. A, E, I. Kalau vokal I menarik garis mulut melebar dan memanjang sampai ke titik rentang terjauh, maka sebaliknya vokal U menciptakan rentang garis mulut yang terpendek. Anda bisa mencoba membuktikannya dengan membunyikan vokal O, lalu disambung dengan vokal U. O, U. Lalu jika Anda membandingkan panjang rentang garis antara I dan U, maka Anda mendapat 2 titik ekstrim perbedaan. Yang satu berada pada titik ekstrim terpanjangnya, yang satu pada titik terpendeknya. Jadi karena vokal I dan U merupakan 2 titik ekstrim rentang garis mulut, yaitu rentang terpanjang versus rentang terpendek, maka di kedua titik ekstrim itu, rupanya produksi suara vokal secara teknis tidak bisa atau sulit diperpendek lagi, seperti dapat terjadi pada vokal A, E, dan O pendek. Tanda terakhir yang digunakan untuk membaca vokal-vokal dalam abjad Ibrani adalah tanda sfa, yaitu 2 titik berdiri yang juga kita tahu tadi digunakan untuk menandai A, E, O ultra pendek. Tanda sfa ini berbunyi seperti dalam kata betul atau juga kata lebat. Kalau tanda sfa ini diletakkan di bawah konsonan pertama sebuah kata, sfa ini pasti bersuara atau dibunyikan sebagai seperti dalam kata Yehuda atau Gedolah. Sementara itu kalau tanda sfa ditaruh di bawah konsonan terakhir sebuah kata, tanda sfa ini sudah pasti tidak bersuara atau tidak dibunyikan. Untuk sekedar memberi gambaran tentang fungsi atau penggunaan sfa ini, kita bisa membandingkannya dalam praktek bahasa Indonesia saat kita mengucapkan kata Kristen atau Keristen, Strom atau Setrum. Di dalam kata Kristen itu ada E yang sangat pendek. Antara K dan R dalam kata Kristen itu ada E yang sangat pendek, Kristen. Demikian pula pada kata Strom, ada E yang sangat pendek antara S dan T, Strom. Dalam kasus bahasa Ibrani, Yehuda, Gedolah. Antara Y dan H dalam Yehuda ada E yang sangat pendek dan ringan. Yehuda. Antara G dan D dalam Gedolah ada E yang sangat pendek dan ringan. E yang sangat pendek dan ringan seperti dalam kata-kata Kristen, Strom, Yehuda, Gedolah, itu adalah sfa. Demikian penjelasan singkat mengenai nikut atau vokal dalam bahasa Ibrani. Semoga bermanfaat.